Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Prasetya, saya dari Kepemimpinan C. Hari ini saya akan membahas mengenai pengembangan skill kepemimpinan dan belajar dari pengalaman. Kompetensi kepemimpinan dapat dikembangkan dalam beberapa cara, termasuk pelatihan formal, kegiatan pengembangan, dan kegiatan swadaya. Kebanyakan pelatihan formal berlangsung selama periode tertentu atau biasanya dilakukan jauh dari tempat kerja, langsung oleh manajer oleh profesional pelatihan. Jenis program pelatihan kepemimpinan dapat mengambil banyak bentuk, contohnya dari lokakarya singkat yang hanya berlangsung beberapa jam atau yang mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Sejumlah program pelatihan didasarkan pada penerapan teori kepemimpinan, contohnya teori kontingensi rekan kerja, LPC Fiedler dan Chambers, model keputusan normatif, eh, kepemimpinan transformasional, dan teori kepemimpinan situasional. Desain pelatihan kepemimpinan, efektivitas program pelatihan formal sangat tergantung pada seberapa baik mereka dirancang. Desain pelatihan khusus harus mempertimbangkan teori pembelajaran khusus, tujuan dan karakteristik peserta pelatihan, dan pengembangan praktek seperti kendala dan biaya dalam kaitannya dengan manfaat. Tujuan pembelajaran khusus di awal program pelatihan akan membantu memperjelas tujuan pelatihan dan relevansinya bagi peserta pelatihan. Efek pelatihan kepemimpinan, kriteria untuk menilai efektivitas program pelatihan formal meliputi pembelajaran keterampilan, perubahan perilaku, dan peningkatan kinerja. Seberapa besar pelatihan dapat mempengaruhi hasil tergantung pada kepribadian kemampuan peserta pelatihan, desain dan pelaksanaan pelatihan, dan kondisi pendukung dalam organisasi. Jumlah tantangan. Situasi yang menantang adalah situasi yang melibatkan masalah yang tidak biasa untuk dipecahkan, hambatan yang sulit untuk diatasi, dan keputusan yang beresiko untuk dibuat. Beberapa contoh situasi yang menantang termasuk berurusan dengan merger, memimpin tim lintas fungsi, menerapkan perubahan besar, mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan, membalikan unit organisasi yang lemah, membuat transisi ke jenis manajerial yang berbeda. Lalu mengalami keberhasilan dalam menangani tantangan yang sulit eh, sangatlah penting. Untuk pengembangan kepemimpinan dalam prosesnya, manajer mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan kepercayaan diri. Jenis pengalaman kesulitan yang ditemukan signifikan untuk pengembangan, termasuk kegagalan dalam keputusan bisnis, kesalahan dalam berurusan dengan orang-orang penting, kemunduran karir, dan trauma pribadi. Berbagai tugas, pertumbuhan dan pembelajaran lebih besar ketika pengalaman kerja beragam serta menantang. Pengalaman kerja yang beragam harus mengharuskan manajer beradaptasi dengan situasi dan jenis masalah baru. Keberhasilan berulang dalam menangani satu jenis masalah memperkuat kecenderungan seseorang untuk menangani masalah tersebut dengan cara yang sama, meskipun pendekatannya berbeda, namun mungkin lebih efektif. Dengan demikian, bermanfaat bagi manajer untuk memiliki pengalaman awal dengan berbagai masalah yang memerlukan perilaku dan keterampilan kepemimpinan yang berbeda. Efektivitas tugas perkembangan dan simulasi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dapat ditingkatkan dengan mempersiapkan peserta terlebih dahulu untuk melihat masalah dengan cara yang baru dan menjadi lebih fleksibel dalam perilaku mereka. Lalu ada umpan balik yang akurat dan relevan. Pembelajaran yang terjadi selama tugas operasional, orang mendapatkan umpan balik yang akurat tentang perilaku dan konsekuensi, dan menggunakan umpan balik ini untuk menganalisis pengalaman dan daya belajar mereka. Sayangnya, umpan balik yang berguna tentang perilaku manajer jarang diberikan dalam tugas operasional, dan bahkan jika tersedia itu mungkin tidak menghasilkan pembelajaran sama sekali. Kesibukan dan tuntutan yang tidak ada buktinya menjadi dan membuat introspeksi dan analisis diri menjadi sulit dalam pekerjaan manajemen. Program umpan balik multisumber. Memberikan umpan balik
dalam berbagai sumber adalah metode yang banyak dilakukan untuk pengembangan manajemen dalam organisasi besar menurut London dan Smith tahun 1995. Nama lain untuk metode ini adalah metode umpan balik 360 derajat atau umpan balik multi penilai. Program umpan balik multisumber dapat digunakan untuk berbagai tujuan, tapi yang utama adalah untuk menilai kekuatan dan kebutuhan perkembangan masing-masing manajer. Asumsi dasarnya adalah dari program umpan balik adalah bahwa sebagian besar manajer tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang keterampilan dan perilaku mereka, dan umpan balik dapat digunakan untuk memperbaiki. Pusat penilaian perkembangan. Di pusat penilaian, sifat dan keterampilan manajerial diukur dengan metode wawancara, tes bakat, kepribadian, situasional, esai autobiografi singkat, pidato, latihan, dan latihan menulis. Informasi dari berbagai sumber ini diintegrasikan atau dikumpulkan dan digunakan untuk mengembangkan evaluasi keseluruhan potensi pengelolaan setiap peserta. Proses assessment center biasanya memakan waktu 2-3 hari, dan beberapa hari pengumpulan data akan terjadi sebelumnya. Awalnya, sebagian besar pusat penilaian hanya digunakan untuk pengumpulan data saja. Namun, akhir-akhir ini dapat ditemukan fakta bahwa mereka bisa digunakan untuk pengembangan diri seorang manajer juga. Tugas perkembangan. Beberapa tugas pengembangan dapat dilakukan secara bersamaan dengan tanggung jawab pekerjaan reguler dari Lombardo dan Eichinger tahun 1989. Mereka membuat katalog jenis tugas khusus yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan manajerial dalam pekerjaan saat ini. Contohnya termasuk mengelola proyek baru ataupun operasi startup, melayani sebagai perwakilan departemen dalam lintas fungsi, memimpin satuan tugas khusus untuk merencanakan beban besar, atau menangani masalah operasional yang serius. Mengembangkan dan mengadakan pelatihan. Lalu selanjutnya adalah mentoring. Mentoring adalah hubungan di mana manajer yang lebih berpengalaman membantu anak didik yang kurang berpengalaman. Mentor biasanya berada di tingkat manajer yang lebih tinggi atau bukan atasan langsung dari si anak didik. Mentor dapat memfasilitasi penyesuaian, pembelajaran, dan pengurangan stres selama transisi pekerjaan yang sulit seperti promosi ke posisi manajerial pertama, transfer atau promosi ke unit fungsional yang berbeda dalam organisasi, dan lain-lain. Pelatihan eksekutif. Dalam beberapa tahun, pembinaan individu telah menjadi jenis intervensi perkembangan yang populer bagi para pemimpin dalam organisasi bisnis tipe pemimpin yang menerima pembinaan. Biasanya adalah eksekutif yang tingkatnya tinggi. Pelatih biasanya adalah mantan eksekutif yang sukses dengan pengalaman yang luas sebagai konsultan manajemen. Tujuan utama dari pembinaan eksekutif adalah memfasilitasi pembelajaran keterampilan yang relevan untuk tanggung jawab kepemimpinan saat ini ataupun masa depan. Pelatih juga akan memberikan saran tentang bagaimana menangani tantangan tertentu seperti menerapkan perubahan besar, berurusan dengan bos yang sulit, atau bekerja dengan orang yang dari budaya berbeda. Lalu ada simulasi. Simulasi telah digunakan selama bertahun-tahun untuk pelatihan manajemen, seperti memberikan simulasi tentang kasus yang kompleks dan membuat keputusan. Kebanyakan permainan bisnis dapat menekankan informasi keuangan kuantitatif dan dapat digunakan untuk melatih keterampilan analitis dan keputusan yang diajarkan dalam program pelatihan formal. Setelah simulasi beres, peserta akan menerima umpan balik atau feedback tentang proses mereka dalam bekerja kelompok dan keterampilan secara individu mereka. Umpan balik biasanya diberikan oleh pengamat ataupun mentor yang melacak perilaku dan keputusan para peserta. Umpan balik tambahan dapat diberikan dengan merekam percakapan dan rapat peserta. Fasilitator membantu peserta untuk memahami seberapa baik mereka berfungsi sebagai eksekutif dalam mengumpulkan dan memproses informasi, menganalisis dan memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain, mempengaruhi orang lain, dan merencanakan strategi dan operasi. Program pertumbuhan pribadi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi hambatan batin, seperti
Mungkin seperti ada permasalahan dalam rumahnya dan yang lain-lain. Program ini berevolusi dari gerakan psikologi humanistik tahun 1960-an. Jadi banyak pendirinya sebelumnya dalam program-program yang menekankan pengembangan potensi manusia seperti Peace Corps dan Laboratorium Pelatihan Nasional di Bethel, Maine. Program pertumbuhan pribadi biasanya dilakukan di pusat konferensi. Program ini dapat berlangsung 2 ataupun 1 minggu. Peserta biasanya adalah manajer yang tidak bisa bekerja sama, tapi terkadang program pertumbuhan pribadi dilakukan untuk kelompok yang manajemennya utuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi untuk pengembangan skill dan belajar dari pengalaman ini akan sangat berfungsi dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang sistematis dan terarah. Dan ini akan memberikan feedback atau umpan balik kepada perusahaan berupa karyawan yang lebih efektif dan efisien dalam bekerja dan mengambil keputusan agar si perusahaan dapat berlangsung atau survive dalam kondisi yang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.